Oke, ini sambungan video yang tadi. Sekarang kita akan menentukan titik belok. Nah, di sini Ibu ambilkan sebuah contoh. Di sini tentukan titik belok dari fungsi f(x) sama dengan sin 2x tambah 1 dalam interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 180 derajat. Ibu ambil dalam derajat juga enak ya, biar kalian gampang menghitungnya. Oke, untuk menentukan titik belok kita harus mencari sampai turunan kedua. Oke, kalau ini fungsinya f(x) sama dengan sin 2x tambah 1, maka turunan pertamanya berarti kan turunan sin 2x ditambah turunan 1. Ini karena konstanta berarti kita enggak usah cari, kita cari yang di depan saja ya. Jadi turunan dari sin 2x adalah cos 2x. Pakai aturan rantai dikali dengan turunan yang kecil yang di dalam. Turunan 2x adalah 2. Nah, satunya enggak usah kita cari karena turunan konstanta pasti 0. Jadi cos 2x dikali 2. 2-nya Ibu simpan di depan. Jadi 2 cos 2x. Nah, setelah mencari turunan pertama, kita harus mencari lagi turunan kedua. Turunan kedua berarti turunan pertama diturunkan lagi ya, jadilah dia turunan yang kedua. Maka ini kalau kita turunkan 2 cos 2x turunannya adalah min sin 2x dikali turunan yang di dalamnya atau turunan yang kecil dikali 2. Maka 2 kali 2 4, negatifnya Ibu simpan di depan, berarti hasilnya min 4 sin 2x. Nah, kalau udah dapat turunan kedua, maka syarat untuk mencari titik belok itu adalah turunan keduanya sama dengan 0. Oke, kita masukkan turunan keduanya. Min 4 sin 2x nih, min 4 sin 2x sama dengan 0. Maka kalau kita mau mencari sin 2x saja, berarti 0 dibagi min 4 sama dengan 0. Berarti sin 2x kita harus mencari sin berapa yang hasilnya 0 ya, yaitu sin 0 derajat, supaya sebelah kiri muncul sin, sebelah kanan muncul sin, dan rumusnya bisa kita pakai atau kita gunakan ya. Oke, kita ambil yang pertama 2x sama dengan, nah ini ingat nih, kalau untuk sin x1 sama dengan alfa ditambah k kali 360. Berarti ini kan alfa kita kan 0, x kita kan 2x. Maka x sama dengan, berarti 2x sama dengan alfa ditambah, nah alfa kita 0, berarti 0 ditambah k kali 360. Nih rumusnya nih yang pertama dulu ya. Oke, kita mau mencari X saja, berarti semuanya dibagi 2. 0 dibagi 2 enggak ngaruh. Kemudian 360 dibagi 2, jadilah dia 180. Oke, kita masukkan untuk K-nya sama dengan 0 dulu. Kalau K kita masukkan sama dengan 0, berarti di sini 0 tambah 0, hasilnya 0. Nah, 0 ini berada dalam mana dia? Mana dia? Iya, ini berada dalam interval karena ada sama dengan ya. Jadi 0 termasuk. Kemudian ketika kita masukkan X-nya, K-nya sama dengan 1, berarti 1 kali 180 ditambah 0 tetap 180. Ini tidak masuk, mengapa? Karena intervalnya itu tidak ada sama dengan, kamu kabur ya. Ya, tidak ada sama dengan ya. Jadi 100 harus kurang dari 180. Jadi 180-nya tidak ikut. Makanya Ibu silang nih, tidak masuk. Baik, kita pindah ke yang kedua, X yang kedua. Berarti 2X sama dengan nih, X yang kedua rumusnya 180 dikurang alfa. Berarti 180 dikurang alfa, alfa kita 0, ditambah K kali 360. Oke, ditambah K dikali 360. Berarti X saja sama dengan semuanya kita bagi 2. 180 dikurang 0 kan 180, dibagi 2 jadi 90. Yang ini 360 dibagi 2 menjadi 180. Baik, kita masukkan K-nya sama dengan 0. Kalau kita masukkan K-nya sama dengan 0, berarti di sini 0 dikali 180, ini kali ya nak ya, bukan kurang. Titiknya
maka dikali 180 berarti 0 dikali 180 sama dengan 0, 0 tambah 90 sama dengan 90. Masih berada dalam interval ya 90. Oke, makanya Ibu checklist. Kemudian kalau kita lanjutkan K-nya masukkan 1 kali 180 udah 180. 180 tambah 90 sudah pasti melebihi ini ya. Makanya hanya satu saja ketika K-nya sama dengan 0. Nah, setelah dapat nih ada 2 tadi kan? Nah, dapat 0 derajat dan 90 derajat. Nah, kalian harus mensubstitusikan 0 dan 90 itu ke persamaan asalnya. Jadi, ketika X sama dengan 0, maka Fx sama dengan sin 2X tambah 1. Berarti X-nya kita ganti dengan 0. Nah, di sini boleh kalian tuliskan F0. Itu artinya X-nya diganti 0. Nah, berarti sin 2 kali 0, 0 tambah 1. Sin 0 itu adalah 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. Maka titiknya X, ini X, ini 0 derajat, hasilnya 1. Ini kan Fx kan biasa juga kita sebut dengan Y. Maka X, Y. Nah, berarti 0,1 inilah yang disebut sebagai titik belok yang pertama. Kemudian kita masukkan lagi X-nya 90 derajat. Nih, kita masukkan X-nya 90 derajat, berarti ini bisa kita ganti F X-nya 90 derajat. Ini tadi 0 derajat ya nak ya. Oke. Kita masukkan berarti 2 kali 90 derajat ditambah 1. Berarti 2 kali 90, 180 tambah 1. Nah, ini bisa kalian gunakan. Ini rumus sudut istimewa nih. Sin 180 adalah 0 tambah 1 sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan titiknya X, Y. Ini kan Y. Iya. Berarti 90,1 derajat, 1. Nah, ini adalah titik belok yang kedua. Nah, jadi persamaan di atas ini Fx sama dengan sin 2x tambah 1, dia mempunyai dalam rentang ini, interval ini, kabur lagi. Dalam rentang interval ini, kabur ya nak ya. Dia mempunyai 2 titik belok, yaitu 0 derajat, 1 dan 90 derajat, 1. Oke, baik. Dengan demikian materi kita sudah selesai, keturunan dan beserta aplikasinya. Pertemuan berikutnya nanti Ibu akan kasih latihan soal khusus untuk nilai maksimum minimum. Ibu akan berikan cara cepat supaya kalian bisa menyelesaikan lebih cepat pada saat soal pilihan ganda. Sebentar ya. Oke, Ibu akan menunjukkan cara cepat untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi trigonometri. Kalian bisa lihat tadi yang pertama, ini ada cara cepat nih, yang ini nak. Nah, kalau soalnya 2 sin 2x, maka kita melihat amplitudo yang di depan kan. Nah, ini kalau fungsinya tunggal nih, maka kita harus lihat di depannya, koefisien di depannya, maka nilai maksimum minimumnya adalah plus minus 2, berarti maksimumnya plus 2, minimumnya min 2. Nah, bagaimana kalau fungsinya tidak tunggal? Contoh nih seperti ini. Ini. Aduh, kabur terus ngapa ya? Maaf ya, ntar. Nah, kalau untuk fungsi yang tidak tunggal seperti ini, maka sama, kita ambil koefisiennya nak. Perhatikan ya, baik-baik ya. Ini khusus untuk penyelesaian soal pilihan ganda, maka ini bisa dipakai, hemat waktu. Plus minus akar, ambil koefisien depannya nih, 1 kan, 1 kuadrat ditambah koefisien ini mau min mau plus tetap kita tambah. Koefisien ini kan akar 3 dikuadratkan. Nah, ini hasilnya nanti. Berarti nanti kalau kita selesaikan ini, hasilnya adalah plus minus 1 ditambah, ini ada akar 3, berarti berapa? 3 kan? Akar 3 dikuadratin kan 3, berarti plus minus akar 4 sama dengan plus minus 2. Berarti nilai maksimumnya plus 2, nilai minimumnya min 2. Oke?
Nah, untuk yang ini bentuk soal seperti ini ya. Nah, ini bisa dikatakan tunggal, berarti ambil yang ini, ambil koefisien depannya, berarti plus minus akar 3 dikuadratkan, cuman dia ada ditambah nih nak di belakangnya, tambah 1, berarti tambah 1. Nah, bisa kalian lanjutkan. Kemudian yang ini, nah khusus yang ini, perhatikan baik-baik soal yang ini akan menjadi tugas buat kalian mencari nilai maksimum dan minimum. Cara cepatnya hanya untuk mencocokkan, kalian tolong pakai cara yang panjang seperti Ibu contohkan tadi. Nah, untuk mengeceknya, untuk menguji kebenarannya kita gunakan cara cepat. Cara cepatnya berarti plus minus akar, ambil di sana 4 kuadrat ditambah di sini koefisiennya 4 kuadrat. Nah, kemudian di luarnya dikurang 1. Oke, plus minus akar berapa? Silakan dilanjutkan. Ini hasilnya nanti ketemu maksimumnya plus sekian, minimumnya min sekian ya. Nah, ini hanya untuk mengecek kebenarannya. Tapi yang Ibu minta sebenarnya adalah pakai cara yang panjang tadi. Nih, pakai gini. Nah, ya. Jadi yang tadi cara cepat hanya untuk mengecek pekerjaan kalian sudah benar atau masih keliru. Oke. Sepertinya ini menjadi tugas yang terakhir di semester ini. Kita akan ketemu lagi dengan soal pada saat ulangan langsung ya. Oke. Terima kasih, semoga semuanya sehat, berhasil dan memperoleh nilai yang baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum.